Yo, apa kabar peraih mimpi? Ya, kita membahas uang mudah, uang susah. Bagaimana perbedaan antara uang mudah dan uang susah, dan kita diskusi bareng di video ini ya. Bagaimana kita menyikapi antara uang yang mudah dan uang yang susah, dan kita bisa mempelajarinya, jadi kita bisa membedakan antara bagaimana penggunaannya, terus dampaknya kepada kita itu bagaimana. Terus misalkan nih, nilainya seperti apa antara uang mudah dan uang susah. Apakah itu sama? Apakah itu berbeda? Dan kita mulai saja. Di poin pertama, keduanya adalah sama-sama uang. Misalkan nih, kita memiliki uang 1 juta. Antara uang yang mudah kita dapatkan dan uang yang susah kita dapatkan. Nah, itu adalah sama-sama kita mendapatkan uang ya. Tapi itu nilainya juga sama. Terus apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah perlakuannya. Keduanya sama-sama bisa kita gunakan untuk kebutuhan. Keduanya sama-sama bisa kita gunakan untuk segala hal yang mungkin itu kita inginkan. Tapi antara uang mudah dan uang susah secara psikologis itu berbeda. Karena apa? Berbedanya adalah dengan kita mudah, dalam artian mudah itu uang itu tiba-tiba datang, atau kita tidak pernah mengerjakan sesuatu terus kita mendapatkan uang. Nah, itulah uang mudah. Dan itu justru kita kebanyakan malah menyepelekannya, dan kita tidak menggunakannya secara bijak. Karena apa? Biasanya saat kita merasa bahwa kita nggak ngapa-ngapain dapat uang misalkan. Nah, kalau psikologis kita nggak bisa, atau kita tidak menanamkan rasa yang itu bisa mengelola keuangan dalam diri kita, maka kita akan mudah juga untuk mengeluarkannya. Kita akan mudah juga untuk membuangnya. Tapi berbeda dengan uang yang mungkin kita harus melakukan pekerjaan, atau kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Itu berbeda banget, dan itu bisa menjadikan kita semakin bijak dalam mengelola keuangan. Apakah itu salah? Ya, sebenarnya nggak salah. Semuanya tergantung dari bagaimana kita memprogram diri kita untuk mendapatkan uang atau kita mengelola uang. Mungkin kita mendapatkan uang secara mudah, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan bijak, dengan baik, maka uang itu akan mungkin bisa awet dengan kita. Dirinya bisa membuat kita ini jauh lebih bijak dalam mengelolanya. Untuk pengeluaran mungkin kita gunakan untuk hal-hal tertentu saja, tidak sembarang kita menggunakan uang itu. Tapi kalau kita tidak bisa menanamkan hal-hal tersebut pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang bisa dibilang boros. Nah, mau nggak kita boros nih, dapat uangnya mudah tapi kita boros, terus nggak berselang lama uang itu habis. Nah, itu membuat kita jauh lebih susah lagi nantinya. Karena apa? Ya, kita udah mendapatkan uangnya, kita udah mungkin menginginkan segala sesuatu yang itu tadinya nggak kesampaian, terus akhirnya dengan mudahnya kita mendapatkan uang, justru kita nggak bijak. Nah, itu membuat kita justru semakin nggak bisa dalam mengendalikan diri kita untuk mendapatkan atau mengeluarkan uang itu. Karena apa? Kita dikasih mudah tapi kita kurang bersyukur. Kita malah justru menghabiskannya dengan hal-hal yang nggak penting. Nah, dengan begitu kita harus menanamkan pada diri kita bahwa kita adalah pengelola keuangan yang terbaik. Entah itu uang yang kita dapatkan secara mudah, atau uang itu kita dapatkan secara mungkin dengan bekerja, dengan kita mungkin usaha, atau dengan kita menjadi seseorang yang dibutuhkan orang karena kita memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Nah, itu berbeda ya. Kita pengelolaannya, kita mengurusnya itu pasti beda kalau kita tidak bisa menanamkan apa yang menjadi pengendalian dalam keuangan. Lalu di poin kedua adalah berawal dari pikiran. Apakah kita mendapatkan uang mudah itu adalah sesuatu yang salah? Sebenarnya nggak ada yang salah. Tergantung bagaimana pikiran kita. Bahwa kita mendapatkan uang mudah itu juga kita harus ketat dalam pengeluarannya. Dalam artian jangan kita gunakan untuk hal-hal tertentu. Misalkan nih, kita yang suka ngumpul, suka nongkrong, terus akhirnya apa? Kita menggunakan uang itu untuk hal yang sebenarnya nggak perlu. Misalkan, besok kumpul di sini, dress code-nya begini. Nah, itu kita justru akan terpancing, dan kita justru akan dengan mudahnya mengeluarkan uang itu. Karena apa? Wah, nanti kalau nggak datang malu karena nggak pakai baju ini. Terus nanti jadi bahan omongan. Kitanya nggak bisa menjadi orang yang dihargai teman-teman atau apapun lah. Berawal dari pikiran kita seperti itu, maka
semudah apapun kita mendapatkan uang, kita juga akan dengan mudah mengeluarkannya. Tapi kalau kita melakukan programming pada pikiran bawah sadar kita bahwa oke, ini uang mudah aku dapatkan, tapi aku juga harus bijak dalam menggunakannya. Aku harus pilih-pilih ini digunakan untuk apa dan ini harus bagaimana. Saat kita udah melakukan seperti itu, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan lagi dan kita akan mendapatkan uang yang datangnya ya mungkin secara nggak terduga atau uang itu datang secara tiba-tiba. Kalau kita menanamkan bahwa ya udahlah, orang dapat uangnya mudah kok, ya santai aja, besok juga dapat lagi. Ya ibaratnya Anda bekerja terus Anda dapat gaji ya di awal bulan, nanti pertengahan bulan Anda udah bingung karena apa? Udah habis, semangat udah nggak ada. Jadi nunggu nanti awal bulan lagi, hanya separuh jalan, uang Anda udah habis. Nah, karena apa? Kita nggak bisa menanamkan bahwa kita adalah pengelola keuangan yang terbaik. Lalu di poin ketiga, nah kalau anggapan kita adalah uang mudah dan uang susah itu adalah sesuatu yang berbeda, maka kita pasti membedakan perawatannya. Kalau misalkan kita mendapatkan uang itu dengan susah, kita merasa susah ya maksudnya. Terus kita ini menjadi orang yang wah, sayang banget nih kalau digunakan untuk hal-hal yang mungkin gak berguna atau gak membangun diri kita. Nah, dari situ perawatannya itu berbeda karena apa? Saat kita mendapatkan uang mudah, terus mindset kita merasakan bahwa aku kan mudah dapat uang, ya santai aja. Nah, itu juga akan membuat kita semakin boros dalam pengeluaran. Karena apa? Ya itu tadi, kita merasa itu mudah didapatkan, toh besok dapat lagi kok, santai aja. Tapi di tengah jalan kita udah puyeng, kita udah pusing. Nah itu gak boleh sebenarnya ya. Karena apa? Ya saat kita melakukan hal seperti itu, maka pikiran bawah sadar kita ini udah menganggap, wah kalau dapatnya mudah tanpa kita susah payah atau kita harus bekerja, itu biasanya ya udahlah, buang aja. Dalam artian buang, kita gunakan hal-hal yang gak perlu. Mungkin kalau kita mendapatkannya atau kita menanamkannya, perawatan uang itu, wah ini dapatnya aku butuh proses, aku butuh segala sesuatu yang itu menguras tenagaku, keringatku, atau pikiranku. Maka kita akan rajin dalam pengelolaannya. Jangka panjangnya pasti kita pikirkan. Berbeda kalau kita tidak menanamkannya ya, mau susah mau mudah, itu kita juga akan jadi orang yang mudah membuang uang, mengeluarkan uang. Dan itu membuat kita justru nggak maju. Karena apa? Investasi kita nggak ada. Terus kita mau apa-apa juga udah bingung nih. Wah, ini uangnya udah habis nih, mesti gimana? Mesti melakukan apa lagi biar dapat uang? Aku dapat lagi masih jangka panjang, jangkanya lama. Nah, karena kita nggak berhati-hati, maka kita menjadi orang yang justru mudah sekali membuang-buang uang dan kita tidak pernah merawatnya. Sebenarnya, uang mudah dan uang susah perawatannya sama, tergantung dari mana? Dari diri kita. Apa yang sudah kita tanamkan, apa yang sudah kita lakukan pada uang itu. Terus bagaimana cara kita mengendalikan diri kita untuk tidak masuk ke dalam sebuah circle yang itu justru akan membuat kita ini orang yang boros atau kita mudah banget untuk membuang uang untuk hal yang sebenarnya nggak berguna pada kehidupan kita. Dan itu biasa banyak banget terjadi, apalagi ini yang mereka berkumpul terus mungkin tiap minggu, tiap bulan yang nantinya wah harus seragam, harus apa. Nah itu justru yang boros. Itu sebenarnya nggak salah juga. Karena apa? Ya tergantung. Saya hanya membagikan apa yang saya nilai, apa yang saya lihat, dan itu semua kembali pada bagaimana kita menanamkan yang namanya program pada pikiran bawah sadar kita untuk mendapatkan uang mudah dan kita mengeluarkan uang dengan bijak ya. Bukan mengeluarkan dengan susah. Kalau susah nanti wah banyak pertimbangan dan itu sebenarnya hal darurat kita abaikan juga. Jadi kita harus paham ya bagaimana kita merawat uang. Kita dapatnya mudah dan kita bijak juga dalam mengeluarkannya. Jangan lupa raih mimpimu. Bye bye.